1,5 jam maksimal, kurang nggak apa-apa. Kita perkuliahan klasikal, saya presentasi menyampaikan materi, kemudian kalau ada yang didiskusikan bisa didiskusikan. Kemudian sesi kedua seperti biasa nanti ada diskusi kelompok, presentasi dari kelompok 10 ya, kelompok 10 yang menanggapi kelompok 5, tematik terkait materi perkuliahan hari ini, yaitu modul GLP, General Ledger dan Pelaporan. Kemudian sisa waktu sedikit, 30 menit, kita review tes, biar nanti kita tahu bayangannya lah kalau topik mengenai GLP ini kira-kira soalnya seperti apa. Nah, kita ya seperti biasa paling 10 soal sama 1 esai. Untuk ya lebih memahami dan sifatnya kan open book, kita bisa buka-buka juga materinya. Seperti biasa juga sebelum masuk ke materi, saya sampaikan dulu sedikit gambaran pekerjaan ya. Gambaran pekerjaan yang kita hadapi nanti tahun depan, tahun-tahun ke depan, kalau kita misalnya diminta menjadi staf atau kepala seksi atau kasubdit di bagian akuntansi dan pelaporan. Ya, ini kalau kita nanti di kementerian apapun, di Kementerian Keuangan, kementerian lembaga lain, itu kalau ditempatkan di bagian akuntansi dan pelaporan, kita akan berkoneksi atau sangat dibantu oleh aplikasi Sakti. Sementara baru sebagian ya, 7 kementerian. Nanti sebagian lagi sekarang masih pakai Saiba, tapi kedepannya nanti semua pastinya akan pakai aplikasi Sakti. Targetnya 2022 kalau nggak salah udah semua satker pakai Sakti. Nah, nanti dengan saya sih ngerasain sendiri dengan adanya aplikasi sangat terbantu kerjaan-kerjaan clerical yang dulu harus dilakukan, sekarang dengan aplikasi jadi ringan pekerjaannya. Nah, saya cerita sedikit, saya kebetulan kalau akuntansi dan pelaporan 2 kali dalam masa perjalanan 20 tahun lebih ya saya bekerja, 2 kali saya bersinggungan di bagian akuntansi dan pelaporan. Jadi yang pertama saya tahun berapa ya, 2008 kalau nggak salah, 2008 pertama kali diangkat jadi kepala seksi, saya menghandle akuntansi dan pelaporan, tapi BA bagian anggaran 9905 terkait transfer ke daerah dan desa. Jadi baru pertama kali ada subdit yang menangani khusus TKDD, transfer ke daerah dan dana desa. Dulu belum ada dana desa, baru transfer ke daerah. Saya baru ada istilahnya buka hutan ya. Sebelumnya belum ada, kita harus memulai. Kemudian kita dikasih target sebelumnya laporan keuangan BA Bun, BA terutama dulu per BA 9905, BA TKD itu transfer ke daerah itu dulu masih disclaimer. Pas saya masuk itu masih disclaimer. Nah, saya waktu itu diangkat jadi kasih, tapi dikasih challenge sama Pak Dirjen waktu itu, Pak Mardiasmo. Terakhir beliau jadi wamen, challenge-nya adalah gimana ngubah dari disclaimer menjadi WDP. Nah, saya setahun di situ, kemudian saya dan tim sukses, hasil pemeriksaan BPK-nya meningkat tahun berikutnya. Tahun pertama saya menjabat itu sudah menjadi WDP. Kemudian setelah baru setahun saya di situ, saya kemudian ambil S2 di Jepang 2 tahun, jadi saya lepas dari kepala seksi akuntansi dan pelaporan. Nah, cuman kebetulan juga pulang dari Jepang, kemudian balik lagi, saya ditunjuk lagi balik jabatan yang sama, akuntansi dan pelaporan, tapi bedanya karena tempat lama saya udah diisi pejabat lain, saya ditempatkan di akuntansi dan pelaporan
BA15. Jadi yang bagian anggarannya Kementerian Keuangan. Jadi sama, tantangannya sama. Waktu itu sebelumnya LK BA15 masih WDP, saya dikasih challenge untuk 2000 berapa ya tuh, saya agak lupa, 2015 kalau nggak salah, harus sudah WTP. Nah, itu juga berhasil. Jadi saya 2 kali menghandle BA15, akuntansi pelaporannya BA15, 2 kali juga saya bisa WTP. Saat itu sudah mulai yang pertama saya ingat masih pakai udah pakai Saiba, tapi belum ada penyusutan BMN-nya belum ada. Tapi di tahun kedua ada penyusutan BMN dan kita ditarget juga tetap harus WTP, yaitu saat itu tantangannya itu karena baru menerapkan pertama kali adanya penyusutan aset tetap. Nah itu kurang lebih di situ. Kemudian cerita sedikit gambaran kerjanya. Sebenarnya tantangan pengawasan karena semua aktivitas apapun ujung-ujungnya ke bagian akuntansi. Jadi memang meskipun tantangan untuk melakukan fraud kecil, tapi harus orang-orang berintegritas karena kalau bagian akuntansi dan pelaporan nggak integritas, kemungkinan terjadi fraud di bagian lain sangat besar gitu. Nah, kalau di pemerintahan di bagian akuntansi dan pelaporan kerjanya sih biasa input realisasi belanja dari SPP SPM, kemudian dibukukan lewat aplikasi Saiba. Kemudian secara bulanan tiap akhir bulan harus melakukan rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi sebenarnya bisa semesteran ya, tapi kalau semesteran nanti berat selisih yang beda-beda, salah-salah kode, salah-salah yang sering terjadi di rekon itu nggak cocok. Misalnya salah kode satker, salah kode rekening, dan lain-lain. Nah, itu biar tidak menumpuk permasalahannya, jadi kita tiap bulan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Jadi kita target tiap tanggal, paling lambat tanggal 10 lah, tiap bulan itu laporan keuangan bulan lalu itu udah clear gitu. Dan itu belakangan ternyata malah jadi syarat ya, jadi syarat dari KPPN. Jadi biar bebannya tidak menumpuk, KPPN juga mensyaratkan bahwa Satker harus melakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Kalau nggak melakukan sampai tanggal 10, dia akan disuspend. Pencairan SP2D-nya akan disuspend sama KPPN sampai dengan si Satker melakukan rekonsiliasi. Nah itu bulanannya, kemudian biasa di semesteran bikin laporan keuangan semesteran, kemudian laporan keuangan tadi direview dulu, direview LK-nya oleh Inspektorat Jenderal, kemudian ada juga pemeriksaan interim dari BPK semesteran. Nah itu kurang lebih, jadi kita harus laporan kita direview oleh Ijen, kalau ada kesalahan-kesalahan terkait angka, terkait data laporan keuangan kita perbaiki. Kemudian interim biasanya ada audit kinerja dari BPK, juga itu kita mendampingi direktorat pengelola keuangan, PPK-nya kita dampingin kalau ada pemeriksaan BPK gitu. Sebisa mungkin kita membantu para PPK menjelaskan ke BPK supaya sesuatu yang misalnya tidak harusnya disalahkan oleh BPK karena salah menjelaskan bisa jadi salah gitu. Nah, kita melakukan pendampingan pas pemeriksaan BPK. Kemudian setelah Juli, Desember kita sama penyusunan laporan keuangan, termasuk tadi rekonsiliasi dulu, susun laporan keuangan, kemudian review. Januari itu udah masuk review Ijen atas LK, kemudian kita
susun juga jangan lupa LK ada CALK-nya, catatan atas laporan keuangan. Nah, ini yang takes time juga CALK, terutama bagian BMN, barang milik negara dan persediaan. Itu biasanya agak lambat. Yang lain udah siap ready. Caleg bagian BMN, bagian aset tetap dan terutama si bagian persediaan kadang-kadang terlambat menyampaikan calegnya. Nah, kemudian sama di review izin juga, kemudian masukan-masukan dari review dari Ijen atau temuan-temuan awal biasanya akan di bulan Februari atau Maret paling lambat BPK akan masuk. Dia akan tindak lanjuti temuan-temuan sementara review dari Ijen tadi. Nah, kemudian audit BPK paling lambat 6 bulan ya. Kalau di undang-undangnya nanti paling lambat 6 bulan, tapi biasanya Mei itu udah keluar tuh opini BPK. Nah, nanti di audit BPK itu kita dampingi juga seperti tadi, dampingi direktorat-direktorat teknis yang melaksanakan kegiatan supaya sebisa mungkin tidak banyak temuan lah dari BPK. Nah, temuan dari BPK sendiri ada 2. Tadi temuan terkait kepatuhan. Jadi temuan kepatuhan ini termasuk fraud, kemudian kalau ada kita yang melanggar aturan, melanggar undang-undang, melanggar peraturan pemerintah, melanggar peraturan Menteri Keuangan misalnya, itu masuk dalam temuan kepatuhan terhadap perundangan. Tapi juga ada temuan yang lebih ringan, temuan atas sistem pengendalian internal. Jadi SOP kita ternyata ada loophole, ada kelemahan, kemudian misalnya bisnis prosesnya kurang bagus, nah dan lain-lain. Itu ada temuan SPI, sistem pengendalian internal. Nah, ini agak lebih ringan, tapi itu juga biasanya ditarget 6 bulan harus selesai tindak lanjutnya. Nah, kita di bagian akuntansi dan pelaporan biasanya ngawal juga itu. Sebisa mungkin 6 bulan setelah jadi temuan, itu temuannya selesai. Nah, sampai kalau ada tuntut fraud atau tuntutan ganti rugi, baik ke misalnya pengadaan belanja modal seperti yang pernah saya jelaskan, misalnya dari kontraktor ada yang di kelebihan bayar, kita kelebihan bayar karena realisasi dari belanja modalnya, misalnya bangunan gedung ada yang kurang misalnya, nah itu kita sampai mengawal gimana si membantu PPK tadi menagih kurang bayar tadi, sampai nanti kalau misalnya pun ditagih dengan cara baik-baik gagal ya tadi, seperti dicerita di bagian piutang kemarin, bagian akuntansi dan pelaporan mengawal sampai dengan menagih, kemudian menjadi piutang negara, sampai terakhir kalau macet kita serahkan penagihannya ke PUPN tadi, ke DJKN. Nah, itu kurang lebih gambaran pekerjaan di bagian akuntansi dan pelaporan di Satker-Satker. Nah, nanti kalau dulu saya ingat untuk rekon aja kita datang ke KPPN, kemudian kita cocokin realisasinya berapa, kemudian kita cari selisihnya di SPM atau SP2D nomor berapa gitu. Nah, sekarang dengan adanya aplikasi Rekon, semua sudah bisa otomatis. Jadi sangat-sangat dimudahkan sekarang pekerjaannya gitu. Nah, itu kurang lebih gambaran sedikit pekerjaan nanti yang kita hadapi kalau kita bekerja di bagian keuangan, bagian akuntansi dan pelaporan. Nah, ini akan dibantu oleh aplikasi Sakti. Kalau untuk laporan keuangan tingkat LKPP-nya, LKPP nanti kita jelaskan di bawah ada LKBUN dan LKPP gitu. Nah, kalau itu nanti ada di span-nya. Jadi aplikasi yang dipakai ada untuk Satker pakai aplikasi Sakti, untuk span untuk LKPP menggunakan span. Nah, kita mulai pembahasan pagi ini terkait materi siap modul general ledger dan pelaporan, baik di SPAN maupun di modul GLP di aplikasi Sakti. Nah, ini kita akan bahas ada
pendahuluan, ini singkat aja nanti dasar hukum dan kerangka teori. Kemudian kita sekilas juga, nggak terlalu panjang, kita pelajari proses bisnis terkait konsep dan prosedur. Kemudian yang agak panjang nanti kita bahas gambaran umum aplikasinya. Ada deskripsi umum, input proses output, keterkaitan dengan modul aplikasi lain, termasuk nanti bagaimana jurnal-jurnalnya. Meskipun mungkin teman-teman sudah pelajari cukup dalam di akuntansi pemerintahan, nggak apa-apa kita ulang sedikit. Nah, terakhir seperti biasa kita pelajari SIA, Sistem Informasi Akuntansi, ada risiko dan pengendalian. Meskipun tadi saya jelaskan risiko di fraud di bagian akuntansi dan pelaporan relatif lebih kecil. Gitu. Nah, kita mulai dari pendahuluan dasar hukum. Seperti biasa, paket Undang-Undang Keuangan Negara. Kemudian PP-nya PP 71 tahun 2010, standar akuntansi pemerintah. Kemudian PMK 215 tahun 2016, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat SAPP. Kemudian yang penting juga ini PMK 214 tahun 2013 tentang BAS, bagan akun standar. Ini nanti topik tematik kita manfaat integrasi LKPP LKPD ini perlunya penyelarasan BAS. Kalau selama bagan akuntansi standarnya nggak sama, nggak akan ada itu integrasi maupun statistik keuangan pemerintah pusat daerah nggak akan jadi satu. Kemudian ada PMK tentang penerapan SAP berbasis akrual, kemudian kebijakan akuntansi pemerintah pusat, jurnal akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat, kemudian pedoman, penyusunan, dan penyampaian LKKL, kemudian seperti biasa piloting sakti, dan Juknis ada Perdirjen nomor 43 tahun 2018 tentang Juknis modul akuntansi dan pelaporan. Nah, di Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, ini babnya pertanggungjawab pelaksanaan APBN di Undang-Undang Keuangan Negara, pasal 30, Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, ini seperti yang dijelaskan di video pembelajaran. Di video kemarin ada satu yang nggak jalan ternyata ya, tapi itu bisa di-search di YouTube, bisa dicari terkait bagaimana migrasi di aplikasi Saiba ke Sakti untuk pertama kali bisa di-search di YouTube. Kemudian yang kedua, laporan keuangan dimaksud tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Nah, ini masih karena tahun 2003 belum yang akrual ya, jadi masih syaratnya masih LRA, neraca, LAK, dan caleg. Nah, ini saya ngalami yang lama masih seperti itu. Tapi saya ngalami juga di terakhir-terakhir saya handle akuntansinya BA15 Kemenkyu, sudah ada laporan-laporan tambahan lainnya seperti LO, LPE, LPSAL, dan caleg juga. Gitu. Nah, kemudian masih di kerangka teori terkait SAPP atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pengertiannya adalah rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat. Ini ya, definisi dari PMK nomor 215 tahun 2016. Nah, SAPP tadi di awal ada SAI, instansi yang BA kementerian, kemudian ada sistem akuntansi BUN, yaitu Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Contohnya tadi BA 999, 9905 TKDD, kemudian ada BA lain misalnya utang,
kemudian subsidi dan lain-lain. Nah, ini BA Bun namanya. Nah, kalau sebagai Satker Kementerian Keuangan kita masuk SAI, Sistem Akuntansi Instansi. Nah, laporannya sejak SAP diminta ada 6 laporan, LRA, neraca, laporan arus kas, LO, LPE, LPSAL, dan sekaligus semua harus ada catatan atas laporan keuangannya. Nah, yang neraca, laporan arus kas, laporan operasional, LPE, dan LPSAL ini sudah menggunakan akrual, sedangkan untuk LRA masih menggunakan basis kas. Yang jadi masih basis kas sudah LRA, sedangkan yang 5 ini adalah basis akrual. Nah, kemudian berikutnya karakteristik dari SAPP. Basis akuntansinya tadi laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, tapi satu tadi basis kas tetap digunakan dalam LRA sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Kemudian sistem pembukuannya double entry berpasangan, tapi untuk akuntansi atas anggaran menggunakan single entry. Jadi khusus anggaran masih single entry. Kemudian anggaran dan realisasinya tadi masih basis kas. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah desentralisasi pelaksanaan anggaran dengan melakukan pembentukan unit-unit akuntansi dan pelaporan keuangan secara berjenjang. Jadi satker-satker, kemudian ada kanwil, kemudian tingkat eselon 1, kemudian ada satker tingkat kementerian. Kemudian yang penting juga tadi bagan akun standar, ini untuk penselarasan kodifikasi akun. Ini kodifikasi elemen transaksi, akuntansi, dan pelaporan untuk memudahkan dalam penganggaran dan pertanggungjawaban. Kemudian ada standar akuntansi pemerintahan, yaitu panduan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi keuangan. Berikutnya sudah masuk bisnis proses ya kita, kerangka teori sudah, sekarang bisnis proses. Ini ada diagram alir pada sistem akuntansi pemerintah pusat. Ini jadi ada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal harus handle dua-duanya, sistem akuntansi instansi di kementerian lembaga dan sistem akuntansi bendahara umum negara. Ini Menteri Keuangan selaku BUN. Nah, kita kemungkinan nanti banyak di sini di SAI. Nah, ini yang di handle adalah anggaran, kemudian transaksi realisasi SP2D-nya, kemudian transaksi akrual, transaksi BLU, dan transaksi lainnya. Ini dikelola oleh unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Kemudian ada biasanya terpisah. Kalau di tempat saya misalnya transaksi BMN ini di bagian umum biasanya dengan aplikasi Simak BMN tadi. Kalau sekarang udah di Sakti ada modul aktiva tetap dan modul persediaan. Ya, ini unit akuntansi dan pelaporan barang. Kemudian nanti laporannya akan disatukan dalam laporan keuangan. Nah, ini kemudian menjadi general ledger di sistem akuntansi instansi di LKKL. Sedangkan di LKBUN, unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada masing-masing subsistem SABUN, tadi ada subsidi, kemudian ada bunga bagian utang, kemudian ada bagian transfer ke daerah, dan lain-lain. Nah, ini yang dihandle adalah anggaran, kemudian transaksi non-anggaran, transaksi realisasi, transaksi akrual, transaksi lainnya, dan transaksi khusus. Nah, ini membentuk LKBUN, kemudian LKBUN digabung dengan LKKL menjadi LKPP. Nah, ini LKPP ini yang akan diperiksa BPK. Meskipun BPK akan meriksa juga masing-masing. Jadi ada opini masing-masing KL ada, opini BUN ada juga. Nah, kemudian nanti ada opini LKPP yang secara pemerintah pusat. Temuannya pun nanti
ada temuan yang khusus hanya LK-BUN, kemudian ada LKKL, dan ada temuan yang ditarik ke atas menjadi temuan LKPP. Nah, kemudian penerapan SAP berbasis akrual dengan aplikasi terintegrasi. Nah, ini yang akan kita bahas aplikasi-aplikasinya. Jadi sistem aplikasi terintegrasi ini untuk BUN, laporan keuangan BUN menggunakan SPAN. Jadi contohnya di JPK yang menghandle transfer TKDD, transfer ke daerah dana desa, dia nggak pakai Sakti, tapi mereka langsung pakai SPAN. Jadi dikasih akses langsung di SPAN-nya. Nah, ini menghasilkan laporan keuangan Bandara Umum Negara. Kemudian kementerian-kementerian lembaga, misalnya tadi bagian Kemenkyu, tapi yang handle bagian anggaran 15 misalnya, dia menggunakan aplikasi Sakti, kemudian menghasilkan LKKL. Nah, bagi KLKL yang masih menggunakan Saiba, nah Saiba ini gabungan dari SAS, kemudian aplikasi persediaan, dan aplikasi Simak BMN. Kemudian nanti dari Saiba di-push ke iRekon, kemudian untuk menjadi laporan keuangan LKKL, Kementerian Lembaga, laporan keuangan Kementerian Lembaga. Nah, ini bagi KLKL yang belum menggunakan Sakti. Dalam hal Sakti belum dapat dilaksanakan, LK berbasis akrual disusun menggunakan Saiba. Berikutnya masih di proses bisnis, ada proses penyusunan laporan keuangan. Ini ada yang pertama ada standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi yang diterjemahkan dalam sistem akuntansi. Nah, kemudian proses bisnisnya adalah input, proses output ini. Inputnya adalah dokumen sumber transaksi. Kemudian prosesnya adalah proses akuntansi, baik analisis transaksi, jurnal, dan posting. Kemudian outputnya tadi laporan-laporan keuangan ada LRA, LO, LPE, dan neraca. Nah, ini laporan keuangan tadi harus memiliki relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Nah, ini proses penyusunan laporan keuangan. Nah, ini lebih detailnya proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Dimulai dari adanya formulir dokumen sumber, kemudian dilakukan jurnal, kemudian buku besar akrual, kemudian penyesuaian, kemudian neraca saldo, trial balance, neraca percobaan, kemudian disusun laporan keuangan. Nah, ini yang 5 laporan keuangan di luar LRA ya, LO, neraca, dan lain-lain. Ini pakai jalur yang atas. Nah, sedangkan yang jalur bawah adalah untuk penyusunan LRA, anggaran dan realisasinya basis kas. Nah, ini dari formulir, kemudian jurnal, buku besar, langsung ke neraca percobaan dan laporan keuangan. Nah, ini laporan yang dihasilkan LRA yang jalur bawah, yang hijau, dia basis kas, kemudian yang LO, LPE, neraca, LPSAL, LAK menggunakan jalur yang atas, yang basis akrual. Nah, kemudian semuanya harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, berikutnya masih di prosbis data dan dokumen sumber. Data dan dokumen sumber apa saja dalam SAPP, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Yang pertama adalah saldo awal. Ini kalau migrasi dari aplikasi existing. Nah, misalnya tahun depan teman-teman masuk dunia kerja, bekerja di kementerian, misalnya kementeriannya baru pertama kali menggunakan Sakti. Nah, jadi dia harus ada migrasi saldo awal dulu dari aplikasi Saiba pindahin ke Sakti. Kemudian ada dokumen anggaran, kemudian dokumen transaksi, ini dokumen anggaran DIPA, dokumen transaksi SP2D, kemudian dokumen pengesahan, ada SP2D pengesahan, dokumen transaksi akrual, dan dokumen transaksi lainnya. Nah, ini dokumen sumber dalam sistem akuntansi pemerintah. Nah, kita masuk ke sekarang masuk ke aplikasinya nih, aplikasi Sakti. Modul akuntansi dan pelaporan di aplikasi Sakti.
Ini kemarin kalau ada gambaran itu kita udah belajar semua nih, modul-modul seluruhnya dalam aplikasi Sakti sudah kita pelajari. Ini yang terakhir, modul akuntansi dan pelaporan. Nah, ini modul sistem aplikasi keuangan Sakti yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Nah, tadi saya bilang akuntansi ini jantungnya Sakti sebenarnya, semua terhubung dengan modul ini pasti. Semua modul hampir semua akan terhubung berinteraksi dengan modul akuntansi dan pelaporan. Nah, ini ruang lingkupnya di modul aplikasi Sakti. Ada menu migrasi data saldo awal, jurnal transaksi, jurnal manual dan penyesuaian khusus, validasi dan posting jurnal, kemudian monitoring jurnal, tutup buku dan monitoring tutup transaksi, pencetakan laporan keuangan dan pencatatan dan laporan realisasi kinerja Satker. Nah, kemudian output dari modul GLP di Sakti, ini outputnya ada banyak sekali nih, saya bacakan aja, ada laporan buku besar, kemudian ada neraca percobaan, laporan operasional LO, kemudian neraca, LRA, kemudian LRA belanja, LRA pengembalian belanja, laporan realisasi pendapatan negara dan hibah, kemudian laporan realisasi pengembalian pendapatan negara dan hibah, LPE, kemudian laporan rekonsiliasi neraca dengan subledger, ada laporan kinerja Satker, laporan arus kas LAK, kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih LP-SAL, dan laporan ketersediaan dana. Jadi semua report yang dipersyaratkan sudah bisa disajikan melalui dibantu kita banyak melalui aplikasi Sakti modul GLP ini. Nah, berikutnya siapa pengguna dari modul GLP di Sakti? Di sini penggunanya adalah cukup operator, tidak perlu ada validator dan approver karena tadi tingkat risiko fraud-nya relatively lebih kecil gitu. Jadi cukup operator, tapi ada operator di Satker dan operator di konsolidator. Ini di tingkat wilayah, kemudian di tingkat eselon 1 dan tingkat KL. Jadi penyusunan laporan keuangannya itu berjenjang dari Satker, kemudian adalah dikonsolidasi di tingkat Kanwil, misalnya tingkat wilayah, kemudian dikonsolidasi lagi seluruh Kanwil di tingkat eselon 1, kemudian seluruh eselon 1 di Kemenku misalnya dikonsolidasi di tingkat Kementerian Keuangan, biasanya oleh Sekjen ya, di Sekjennya. Nah, ini ada operator konsolidator. Nah, kalau operator Satker, dia kewenangannya melakukan perekaman, kemudian perubahan, kemudian validasi dan posting, monitoring transaksi, melakukan tutup periode, dan penyajian atau pencetakan laporan. Begitu juga operator konsolidator, ada konsolidator tingkat wilayah, tingkat eselon 1, dan tingkat KL. Nah, ini kalau yang unik misalnya di JPK, nggak punya kantor daerah, nggak punya kantor wilayah, ya pas nanti pelaporan ya semua satu Satker, dia sebagai Satker juga, dia sebagai tingkat wilayah juga, sebagai tingkat eselon 1 juga, baru dikirim nanti ke tingkat kementerian. Nah, jadi kita bikinnya 3 tahap gitu. Nah, ini fitur aplikasi di modul GLP di Sakti. Kalau pengen lihat video tutorialnya mungkin bisa dicari di YouTube, di search aja. Ini fitur aplikasi di modul GLP Sakti, ada pertama accrual basis, kemudian fiturnya adalah pembentukan jurnal secara transaksional. Jurnal sebagian besar terbentuk dari modul by system, jadi jurnalnya terbentuk otomatis by system. Kemudian ada fitur tracing jurnal, ini untuk penelusuran transaksi ke history datanya. Kemudian ada fitur tutup buku, ini untuk konsistensi data. Pada periode yang ditutup hanya dapat dilakukan perubahan dengan mekanisme koreksi ke periode yang open. Kemudian konsolidasi topologi online, ini konsolidasi laporan untuk wilayah eselon 1 dan kementerian tanpa proses kirim terima ADK. Kemudian ada laporan realisasi kinerja, ini keperluan manajerial, pelaksanaan anggaran,
laporan fund available, ini ketersediaan dana, ini penting. Kalau jangan sampai misalnya kita jaga jangan sampai ada realisasi yang melebihi pagunya. Ini kalau jangan sampai terjadi saldo minus. Kemudian periode 13 dan 14 ini soal tutup bukunya. Jadi setelah periode 12 ada periode unaudited atau periode ke-13 dan kemudian kalau masih ada koreksi lagi setelah unaudited masuk periode audited atau periode ke-14. Nah, ini fitur-fitur dari aplikasi modul GLP di aplikasi Sakti. Berikutnya masih gambaran umum aplikasi Sakti, modul GLP, terkait modul buku besar kas dan buku besar akrual. Nah, tadi LRA-nya masih basis kas, kemudian laporan yang 5 yang lain menggunakan akrual. Nah, ini buku besarnya jadinya ada 2 tadi yang dijelaskan di sebelumnya. Nah, buku besar kas ini mencatat transaksi realisasi anggaran seperti estimasi pendapatan yang dialokasikan, kemudian allotment belanja, realisasi pendapatan LRA, realisasi belanja, pengembalian pendapatan LRA, dan pengembalian belanja. Dia menggunakan jurnal standar atas transaksi buku besar kas yang selama ini telah digunakan pada basis cash toward accrual, menghasilkan laporan realisasi anggaran. Nah, buku besar akrual mencatat transaksi akrual, realisasi pendapatan LO, realisasi beban, kas di bendaran pengeluaran UP, kemudian kas di bendara penerimaan, penyusutan dan amortisasi, penyesuaian lainnya, dan reklasifikasi aset. Kemudian buku besar akrual menggunakan jurnal atas transaksi buku besar akrual sesuai dengan siklus akuntansi untuk menghasilkan LO, laporan operasional, kemudian LPE, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Nah, ini buku besar, 2 buku besar, ada buku besar kas dan buku besar akrual di aplikasi Sakti modul GLP. Nah, tadi seperti di awal disinggung modul GLP ini jantungnya lah ya, jantungnya modul di Sakti. Semuanya pasti akan terinterkoneksi atau terhubung dengan modul GLP. Ini diagram alir di Sakti. Misalnya yang pertama modul komitmen, ini modul komitmen menyampaikan informasi jurnal komitmen ke modul GLP. Kemudian modul GLP menyampaikan balik informasi closing period. Kemudian setelah modul komitmen adalah modul pembayaran. Nah, modul pembayaran menyampaikan data jurnal pembayaran, ini yang rutin sehari-hari. Kemudian modul GLP menyampaikan informasi closing period. Nah, kemudian sama modul bendahara, dia juga menyampaikan jurnal pendapatan atau jurnal belanja. Kemudian modul GLP menyampaikan informasi balik mengenai closing period. Begitu juga dengan anggaran, modul anggaran menyampaikan informasi jurnal anggaran, kemudian modul GLP menyampaikan update fund available-nya. Dengan piutang, modul piutang menyampaikan informasi jurnal transaksi piutang, kemudian modul GLP menyampaikan balik informasi closing period. Kemudian modul aset tetap dan persediaan, nah ini sekarang sebenarnya terpisah ini ya, tetap sendiri, persediaan sendiri. Nah, ini jurnal aset dan jurnal persediaan, kemudian modul GLP, informasi terkait closing period. Nah, ini kurang lebih diagram alir interkoneksi GLP dengan modul-modul lainnya. Hampir semua pasti terkoneksi dengan modul general ledger dan pelaporan. Berikutnya tadi singgung masalah gambaran aplikasi, akan kita bahas cukup panjang lebar. Ini berikutnya terkait proses penyusunan laporan keuangan di aplikasi Sakti. Nah, prosesnya mulai dari migrasi saldo awal, kemudian dilakukan jurnal buku besar, kemudian dilakukan validasi dan posting, kemudian tutup periode dan dihasilkan laporan. Nah, migrasi saldo awal ini itemnya terkait persediaan, kemudian barang milik negara aset tetap,
kemudian saldo di neraca dari Saiba, jadi migrasi dari Saiba, persediaan, dan Simak BUMN lah gampangannya. Kemudian jurnal buku besar, ada jurnal komitmen, kemudian jurnal pembayaran, jurnal bendahara, jurnal persediaan, jurnal aset tetap, jurnal piutang, kemudian jurnal terkait interkoneksi, perpajakan, jurnal manual, dan penyesuaian. Ini nanti satu-satu kita pelajari jurnalnya seperti apa. Kemudian setelah dilakukan validasi dan posting dan tutup periode akan dihasilkan trial balance atau neraca saldo. Nah, kemudian dari trial balance tadi dilakukan laporan, baik laporan yang pembukuan basis akrual, LRA-nya, maupun yang basis akrual tadi yang ada 5 tadi, kemudian ada juga laporan basis kas yang LRA. Nah, kemudian dilakukan rekonsiliasi, kemudian dilakukan konsolidasi tingkat wilayah, eselon 1, dan tingkat kementerian. Nah, ini kurang lebih proses penyusunan laporan keuangan di aplikasi Sakti. Nah, kita bahas satu-satu tadi prosesnya. Yang pertama, migrasi data saldo awal. Ini untuk menjaga kesinambungan data. Pada aplikasi Saiba dan Sakti telah disiapkan fasilitas untuk migrasi data. Data yang dimigrasi yaitu data saldo akhir neraca tahun sebelumnya. Nah, ini dari Saiba yang misalnya banyak KL sekarang masih pakai Saiba. Nanti begitu pindah ke Sakti harus ada migrasi data saldo awal. Kemudian kebijakan akuntansi di modul GLP, aplikasi Sakti menerapkan konsep dua ledger atau buku besar, yaitu accrual ledger dan cash ledger. Nah, ini accrual ledger digunakan untuk membukukan transaksi-transaksi berbasis accrual. Jurnal dilakukan pada setiap titik pengakuan accrual, ini untuk mendukung pelaporan yang basis accrual atau neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Menggunakan pendekatan Jutu Juform, ditagihkan kepada dan diterima dari entitas lain. Kenapa pakai Jutu Juform? Karena yang belanja, yang menggunakan anggaran itu Satker, tapi yang membayar adalah KPPN. Jadi makanya menggunakan di pemerintah menggunakan Jutu dan Juform, ditagihkan kepada dan diterima dari entitas lain. Mungkin yang sudah belajar sistem akuntansi pemerintahan sudah paham ya. Kemudian ada cash ledger, ini digunakan untuk membukukan transaksi berbasis kas, bukan membukukan transaksi kas. Jadi yang basis kas, bukan membukukan transaksi kas sendiri. Jurnal dilakukan pada saat terjadi kas masuk atau keluar dari BUN untuk mendukung pelaporan berbasis kas, LRA, ini terutama laporan LRA, laporan realisasi anggaran. Menggunakan pendekatan Jutu Juform, ditagihkan kepada, diterima dari entitas lain, terutama terkait pembayaran atau penerimaan BUN. Sama, ini tadi pakai Jutu Juform karena yang membelanjakan dan yang membayar ada di tempat yang berbeda, di Satker dan di KPPN. Selain itu, Sakti menerapkan ledger single entry untuk mencatat transaksi tadi yang hampir semua double entry keeping, tapi ada single entry-nya yaitu jurnal anggaran terkait estimasi dan allotment, kemudian jurnal komitmen, encumbrance, kemudian jurnal subledger bendahara. Ini masih single entry. Nah, kemudian tadi bagian jurnal buku besar ada macam-macam jurnal ya. Kita bahas satu-satu di sini. Yang pertama jurnal modul anggaran. Nah, ini untuk modul anggaran user levelnya ada operator, ada validator, ada approver. Nah, tapi titik penjurnalannya ada di operator dengan interkoneksi span. Data anggaran, baik pagu atau estimasi pendapatan, jurnalnya adalah single entry dan tidak perlu melalui proses posting. Ketika anggaran sudah dikonversi, langsung masuk ke laporan. Tadi yang di awal, yang dijelaskan di awal tadi. Kemudian ada jurnal modul bendahara. User levelnya adalah operator atau bendahara pengeluaran. Titik penjurnalannya adalah pada saat dia simpan.
Kemudian di bendara penerimaan juga user levelnya adalah operator pada saat simpan juga. Nah, ini transaksi bendahara, ada jurnalnya di buku besar akrual ada, kemudian jurnal buku besar kas juga ada. Nanti kita lihat contoh di belakang. Nah, ini jurnal modul bendahara. Yang pertama mencatat uang masuk, fungsinya berisi penerimaan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan baik PNBP umum maupun PNBP fungsional yang sudah kita pelajari kemarin. Jurnalnya adalah kas lainnya di bendahara pengeluaran, di debit pada utang kepada pihak ketiga lainnya. Ini jurnal akrual. Kemudian mencatat dana titipan, ini pencatatan uang keluar LS bendahara. Jurnal akrualnya adalah utang kepada pihak ketiga lainnya di debit, kas lainnya di bendahara pengeluaran di kredit. Kemudian pengembalian belanja, pencatatan pengembalian belanja, jurnalnya ditagihkan ke entitas lain pada beban keperluan perkantoran, jurnal akrualnya. Kemudian jurnal kasnya ditagihkan ke entitas lain pada belanja keperluan perkantoran. Kemudian transaksi pungutan pajak, ini untuk mencatat data pungutan pajak, jurnal akrualnya, kas lainnya di bendahara pengeluaran, di debit pada utang potongan bendahara yang belum di-store. Setoran pungutan pajak, jurnalnya adalah utang potongan pajak bendahara yang belum di-store pada kas lainnya di bendahara pengeluaran, ini jurnal akrual. Kemudian untuk penyetoran uang persediaan atau tambahan uang persediaan, jurnalnya uang muka di KPPN, dari uang muka dari KPPN di debit, kreditnya kas di bendahara pengeluaran, ini jurnal akrual juga. Kemudian upload data penerimaan setoran PNBP, ini ada jurnal akrual dan jurnal kasnya. Jurnal akrualnya diterima dari entitas lain pada pendapatan atau beban. Kemudian jurnal kasnya diterima dari entitas lain pada pendapatan belanja. Nah, ini jurnal-jurnal di modul bendahara. Kita lanjut modul komitmen. Nah, tadi informasi jurnal di modul komitmen yang disampaikan ke modul JLP adalah yang pertama user levelnya, meskipun ada operator dan approver, dia pencatatan jurnalnya pada saat operator melakukan simpan data, ini spot jurnalnya. Nah, transaksi komitmen jurnalnya adalah buku besar akrual saja, tidak mempengaruhi buku besar kas. Nah, ini jurnal modul komitmen. Kalau ada penjurnalannya adalah pada saat ada berita acara serah terima. Ini kalau ada BAST berupa barang, jurnal akrualnya adalah aset belum register kepada utang belum diterima tagihan. Kemudian BAST berupa jasa, jurnalnya akrual adalah beban di debit pada utang yang belum terima tagihannya. Kemudian kalau BAST berupa bank garansi, debitnya belanja dibayar di muka, kreditnya utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian kalau ada berita acara hibah barang, jurnalnya adalah debit aset belum register, kemudian kreditnya hibah langsung yang belum disahkan. Kalau hibah jasa, di jurnalnya adalah debit beban, kreditnya hibah langsung yang belum disahkan. Nah, ini jurnal-jurnal akrual di modul komitmen. Kemudian masuk ke jurnal-jurnal, informasi jurnal dari modul pembayaran, ke JLP. User levelnya ada operator, ada validator, ada approver. Nah, spot jurnalnya pada saat operator melakukan penyimpanan atau validator melakukan validasi. Nah, ini transaksi berupa pembayaran, baik SPP, SPM, SP2D, jurnal SPP, SP2D, buku besar akrual, sekaligus ada jurnal SP2D yang buku besar kas. Nah, ini kelompok transaksi di jurnal modul pembayaran, ada approval surat perintah bayar, SPBY, fungsinya untuk persetujuan perintah bayar, jurnalnya beban pada utang yang belum diterima tagihannya, ini jurnal akrual. Kemudian untuk approval SPP, ini persetujuan SPP berupa resum tagihan.
resim tagihan diawali komitmen atau bendahara. Ini kalau ada diawali komitmen berarti jurnal akrualnya beban didebet pada belanja yang masih harus dibayar. Kemudian utang yang belum diterima tagihannya pada beban. Nah, kecuali kalau resume tagihan LS tidak diawali komitmen, jurnalnya langsung beban didebet pada belanja yang masih harus dibayar. Nah, pencatatan SP2D ini ada akrual dan ada kasnya, basis kasnya. Akrualnya belanja yang masih harus dibayar, ditagihkan ke entitas lain. Kemudian jurnal kasnya belanja didebet pada ditagihkan ke entitas lain. Ini jurnal-jurnal di modul pembayaran. Kemudian kita kemarin juga udah belajar di modul persediaan, ini jurnalnya user levelnya ada operator dan approver, spot jurnalnya pada saat approver melakukan persetujuan terkait persediaan. Transaksi persediaan, jurnalnya adalah jurnal akrual, tidak ada jurnal basis kasnya. Nah, ini contohnya jurnal modul persediaan, basis akrual semua. Untuk persediaan masuk, ini mencatat penambahan persediaan, baik melalui pembelian, hibah masuk, transfer masuk, dan lain-lain. Jurnal akrualnya persediaan pada persediaan belum diregister. Kemudian persediaan keluar, untuk mencatat pengurangan persediaan, baik karena pemakaian, hibah keluar, atau transfer keluar, jurnalnya adalah beban persediaan debit pada persediaan berkurang atau dikredit. Berikutnya jurnal di modul aset. User levelnya juga ada operator, validator, dan approver. Tapi pencatatan jurnalnya pada saat persetujuan oleh approver karena nilainya besar-besar ya. Jadi pencatatannya di approver nih. Transaksinya aset tetap adalah jurnal akrual, semua di buku besar akrual, tidak ada yang buku besar kas. Nah, ini jurnal modul aset untuk perolehan barang milik negara atau konstruksi dalam pengerjaan. Fungsinya mencatat perolehan BMN baru yang berasal dari saldo awal, pembelian, transfer masuk, hibah masuk, penyelesaian pembangunan, reklas masuk, dan perolehan lainnya. Jurnal akrualnya adalah aset tetap, aset lainnya atau KDP, di debit, aset tetap belum diregister atau transfer masuk, atau koreksi aset non-revaluasi, atau perolehan lainnya dari aset tetap. Kemudian kalau ada perubahan barang milik negara, ini mencatat perubahan nilai atau kondisi atau kuantitas suatu BMN yang telah dicatat sebagai perolehan aset sebelumnya. Jurnal akrualnya aset tetap di debit, kemudian koreksi aset tetap non-revaluasi. Koreksi aset tetap non-revaluasi pada aset tetap atau aset tetap lainnya. Kemudian yang ketiga, penghapusan BMN atau konstruksi dalam pengerjaan untuk mencatat pengeluaran BMN dan dari pelaporan BMN. Jadi penghapusan ini. Debitnya koreksi aset tetap non-revaluasi, aset tetap, aset lainnya atau KDP dikredit atau dihapus. Nah, ini jurnal-jurnal akrual di modul aset. Kemudian kemarin kita belajar modul piutang, ini jurnal modul piutang. User levelnya cukup di operator, ini spot jurnalnya adalah pada saat operator melakukan simpan. Transaksi piutang berupa jurnal buku besar akrual, semuanya buku besar akrual. Nah, ini pencatatan contoh jurnal modul piutang. Pertama, pencatatan piutang baru, kita pelajari yang kemarin, mencatat piutang tahun berjalan, jurnalnya piutang PNBP pada pendapatan PNBP, kemudian pencatatan piutang saldo awal, mencatat piutang TAYL, ini kita pelajari juga kemarin, piutang PNBP debit, koreksi lainnya kredit, koreksi lainnya debit, piutang PNBP kredit. Kemudian kalau ada pembayaran atau settlement, pembayaran piutang melalui settlement SBS, surat bukti setoran, SSBP, non-SBS, upload, dan potongan SPM. Nah, ini jurnalnya kita pelajari kemarin juga, pendapatan PNBP di debit, kemudian piutang PNBP berkurang. Kemudian penghapusan piutang, ini mencatat transaksi hapus buku piutang, sudah kita pelajari juga, debit jurnal akrualnya, debit penyisian piutang PNBP, piutang PNBP-nya dikredit atau dihapus. Kemudian penyisian piutang, kita pelajari kemarin, ini untuk memperhitungkan penyisian piutang tiap semester, ini otomatis by aplikasi.
jurnalnya beban penyisian piutang PNBP di debit pada penyisian piutang PNBP atau sebaliknya. Nah, itu tadi piutang. Nah, sekarang kita ke jurnal di modul GLP-nya sendiri. Nah, ini user level tadi operator cukup karena tadi tingkat risikonya relatif rendah. Ini pada saat simpan jurnal, baik jurnal penyesuaian maupun jurnal umum, ada jurnal buku besar akrual, dan ada jurnal buku besar kas, khusus untuk Satker BLU. Jadi kalau yang bukan BLU, dia buku besar akrual. Ilustrasi jurnalnya ini seperti yang pernah kita simulasikan pada saat ada berita acara serah terima, dicatat persediaan atau aset yang belum diregister di debit, kemudian kreditnya utang yang belum diterima tagihannya, ini jurnal akrual. Kemudian pada saat pendetailan persediaan, di modul persediaan dilakukan pendetailan, jurnalnya adalah persediaan di debit, kemudian persediaan atau aset yang belum diregister di kredit. Nah, ini saling menghapus. Kemudian pada saat terbit SPP, dicatat sebagai beban debit, kemudian kreditnya belanja yang masih harus dibayar. Kemudian utang yang belum diterima tagihannya pada beban. Nah, ini utang yang belum diterima tagihannya saling mengoffset, beban saling mengoffset, sehingga sementara tersisa persediaan pada belanja yang masih harus dibayar. Nah, kemudian terbit SP2D. Nah, kemudian jurnalnya belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Tadi karena yang make Satker tapi yang bayar KPPN. Nah, ini belanja yang masih harus dibayar sudah teroffset, tinggal jurnal akrualnya adalah persediaan bertambah pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, kemudian jurnal kasnya belanja pada ditagihkan ke entitas lain, ini jurnal kasnya. Nah, ini kurang lebih ilustrasi jurnal di modul GLP. Nah, ini berikutnya adalah validasi dan posting. Operator modul akuntansi dan pelaporan melakukan validasi atas pencatatan jurnal melalui menu validasi jurnal. Jadi operator melakukan validasi, kemudian operator melakukan posting jurnal melalui menu posting jurnal. Validasi dan posting digunakan untuk menghasilkan neraca saldo sebagai dasar pencetakan laporan keuangan. Tadi setelah divalidasi, posting, kemudian terbentuk trial balance atau neraca saldo. Nah, berikutnya yang dilakukan operator adalah melakukan tutup buku. Fungsi dari tutup buku adalah membatasi agar modul tidak bisa menambah transaksi atau jurnal baru untuk periode yang sudah ditutup. Nah, ini akan mengirim nilai saldo akhir neraca percobaan periode yang ditutup ke neraca percobaan periode berikutnya sebagai saldo awal. Syarat tutup buku adalah jurnal periode tersebut telah diposting, jadi harus diposting dulu, periode sebelumnya sudah berstatus tutup. Jenis tutup buku ada tutup buku sementara dan tutup buku permanen. Nah, setelah tutup buku, berarti berikutnya adalah proses pembentukan laporan. Jadi dari transaksi, ya ini yang atas akrual, yang bawah kas, ini dilakukan jurnal, kemudian masuk buku besar akrual, kemudian posting menjadi neraca percobaan atau neraca saldo akrual, kemudian proses reporting, ini untuk LO, LPE, dan neraca. Sedangkan yang basis kas sama dari transaksi di jurnal ke buku besar kas, kemudian dilakukan posting menjadi neraca saldo kas, kemudian reportingnya untuk LRA, LRP, dan LRB. Nah, ini transaksi neraca saldo kas. Nah, terakhir pelaporan lainnya selain tadi yang 6 tadi, ada pelaporan lainnya yang bisa dihasilkan dari aplikasi GLP, aplikasi Sakti GLP adalah ada laporan rekonsiliasi neraca dengan subledger. Ini membandingkan saldo subledger di neraca dengan saldo subledger di modul masing-masing. Subledger ada aset tetap, persediaan, bendahara, dan piutang. Kemudian ada laporan kinerja Satker.
Ini untuk menyajikan besaran pagu DIPA serta besaran pagu yang sudah diserap atau direalisasikan berdasarkan program kegiatan dan output. Kemudian ada laporan ketersediaan dana atau fund available, menyajikan posisi sisa pagu DIPA beserta besaran realisasinya pada saat laporan tersebut diproses. Ini untuk menghindari pagu minus tadi. Kemudian ada laporan transaksi falas. Ini laporan-laporan selain laporan 6 yang pokok tadi. Nah, kemudian ada menu rekonsiliasi. Nah, ini aplikasi eRekon LK adalah aplikasi berbasis web, jadi melalui web based, melalui internet, yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan kementerian lembaga mulai tahun 2016. Ini yang diharapkan dengan adanya eRekon melalui web based tadi, proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah, dapat dilakukan oleh Satker secara mandiri dari lokasi mana saja. Kalau dulu saya cerita, zaman saya masih 1 orang ke KPPN tiap bulan untuk melakukan rekon, sekarang bisa di mana saja. Kemudian terbentuk single database yang berisi data seluruh Satker di seluruh KL sebagai bahan penyusunan laporan keuangan. Kemudian data yang dikirim oleh Satker ke KPPN sama dengan data yang dikonsolidasi oleh unit akuntansi wilayah, eselon 1 dan kementerian untuk menyusun laporan keuangan. Jadi tidak diperlukan, dampaknya adalah tidak diperlukan rekonsiliasi tingkat atas. Kalau dulu saya gampangannya dari Satker kirim ADK, kirim data flash disk, dikumpulin di wilayah, kemudian dia dikonsolidasi masing-masing kanwil, kemudian kirim ke eselon 1 untuk dilakukan konsolidasi lagi. Nah, itu proses konsolidasi juga nggak mudah karena banyak transaksi intern antar Satker sendiri sebenarnya gitu. Begitu seterusnya sampai tingkat kementerian. Nah, dengan eRekon tadi yang web based tadi sudah ada 2 generasi ternyata, eRekon generasi pertama dan generasi 2. Dua-duanya saya nggak ngalamin nih. eRekon LK generasi pertama fungsinya adalah melakukan rekonsiliasi eksternal data pagu dan realisasi anggaran serta saldo kas antara WAKPA dengan KPPN. Jadi antara Satker dengan KPPN terkait data akuntansi saja kalau yang pertama. Membantu menyusun kompilasi LKKL dari tingkat wilayah eselon 1 dan KL. Jadi juga membantu konsolidasi data di satker-satker di atasnya di wilayah eselon 1 dan kementerian. Caranya adalah seluruh satker mengirim data SAIBA atau sakti ke aplikasi eRekon LK tiap bulan. Tadi di push, di upload ke internet ke eRekon. Kemudian berdasarkan data dari seluruh SAIBA sakti tersebut, aplikasi eRekon LK menyusun LK tingkat wilayah eselon 1 dan KL. Jadi otomatis disajikan laporan konsolidasinya. Nah, keuntungannya tidak ada lagi aplikasi SAIBA tingkat wilayah eselon 1 dan KL. Kalau dulu SAIBA-nya tingkat Satker, SAIBA tingkat wilayah, tingkat eselon 1, tingkat KL. Tidak terjadi perbedaan data laporan antara aplikasi tingkat Satker hingga KL. Jadi karena dari bawah sudah sama, dari tingkat Satker sudah direkon sama, konsolidasi berikutnya sudah pasti sama karena by system. Nah, di eRekon generasi 2, fitur-fitur yang SAIBA tadi ditambahkan fitur simak BMN. Jadi fungsi tambahan dari JL1, jadi generasi 1 adalah adanya monitoring rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan UAKPB. Jadi anggaran dengan barang ada rekon internal, kemudian antara UAPA eselon 1 dan UAB eselon 1 dan UAPA dan UAB. Jadi laporan barang dengan laporan keuangan akan ada rekonsiliasi internal. Kemudian penyusunan laporan barang pengguna tingkat UAKPA B wilayah eselon 1 dan PB otomatis juga. Caranya adalah SAIBA atau Sakti mengirim data jurnal dan aset ke aplikasi eRekon LK tiap bulan. Jadi selain jurnal, kemudian asetnya juga dikonsolidasi otomatis. Jadi hikmahnya adalah tidak ada lagi aplikasi simak tingkat wilayah eselon 1 dan KL, kemudian tidak terjadi perbedaan data laporan antara aplikasi tingkat Satker hingga KL. Human error-nya sudah dikurangin karena semua by aplikasi. Nah, awalnya kurang lebih seperti ini, WAKPA dengan KPPN, rekonsiliasi, kemudian data
UAK B disampaikan ke UAKPA, KPKNL, kemudian dikirim tadi dikonsolidasi di tingkat wilayah, begitu juga direkonsiliasi barang dengan wilayah, UAPA dan UAB wilayah saling rekon, eselon 1 juga begitu, di UAPB juga lakukan rekon. Jadi berkali-kali, kemudian laporan keuangannya juga manual, disusun konsolidasi di masing-masing level. Nah, dengan adanya e-rekon, rekonsiliasinya cukup sekali, UAKPA dengan KPPN, kemudian UAKPB dengan KPKNL. Kemudian laporan-laporan konsolidasi di level atasnya, baik wilayah eselon 1 maupun UAPB ke tingkat kementerian maupun UAPA itu secara otomatis, meskipun nanti di level atas dilakukan rekon juga pencocokan data aja gitu. Nah, ini kurang lebih manfaat dari aplikasi Rekon. Ini sangat membantu, terutama yang merasakan kayak saya dulu. Saya karena unitnya hanya di JPK, selesainya pasti duluan. Saya hampir seminggu, misalnya kita rapat dengan Direktorat Jenderal lain, DJP, DJBC, DJ Perben, itu mereka belum selesai, masih kutak-katik angka, kita udah selesai duluan, karena kita hanya satkernya hanya satu. Nah, ini proses bisnis e-rekon, satker yang masih menggunakan aplikasi Saiba, ADK Rekon diupload ke e-rekon. Jadi kalau Saiba, ADK Rekonnya diupload ke web base dari e-rekon tadi. Prosesnya adalah satker melakukan rekonsiliasi data SAI dengan data siap secara mandiri. Kemudian data satker akan dipush dari aplikasi Sakti ke database e-rekon secara terpusat. Kemudian proses rekon akan berjalan secara otomatis. Satker wajib melakukan monitoring terhadap hasil rekonsiliasi. Satker dapat mengunduh laporan hasil rekon, baik data sama maupun tidak sama. Dalam hal hasil rekonsiliasi telah memadai, KPPN melakukan approval sehingga bar yang telah ditandatangani secara elektronik dapat diterbitkan. Satker dapat melakukan perbaikan data dan mengunggah ulang data Saiba ke e-rekon. Kemudian setiap perubahan data yang diunggah ke e-rekon memerlukan approval dari KPPN. Tidak diperlukan rekonsiliasi tingkat wilayah eselon 1 dan tingkat KL. Nah, ini proses bisnis dari aplikasi e-rekon. Ini kurang lebih singkatnya database aplikasi. Proses rekon adalah yang pertama, database Sakti melakukan push data Sakti secara terpusat. Kemudian data Sakti akan dilakukan rekonsiliasi oleh sistem secara otomatis. Kemudian hasil rekon dan berita acara rekonsiliasi akan terbentuk. Kemudian dilakukan persetujuan berita acara rekonsiliasi, ini ada bar. Kemudian KPA akan menandatangani bar secara elektronik, kemudian dari KPPN kasih Vera akan tanda tangan bar secara elektronik juga. Kemudian setelah dua-duanya tanda tangan, Satker dapat mendownload berita acara rekonsiliasi dengan tanda tangan elektronik tadi. Nah, setelah berikutnya adalah mekanisme push data Sakti ke e-rekon. Push data dilakukan dengan data saldo awal dan data tahun anggaran berjalan. Data saldo awal didasarkan pada Sakti level Satker yang kemudian di cross check dengan posisi BMN di neraca pada aplikasi e-rekon LK. Data Sakti akan diproses oleh aplikasi e-rekon LK mengikuti aturan kebijakan rekonsiliasi. Periode rekonsiliasi sudah dibuka, status rekon belum sampai menunggu tanda tangan kasih Vera. Apabila ada perbaikan atau perubahan setelah status TTD kasih Vera atau bar siap download, Satker harus melakukan permintaan reset bar dan data akan dipush ulang. Jadi kalau ada sudah selesai tanda tangan disetujui KPPN, tapi ternyata kita akan ada perbaikan, ya kita harus melakukan reset bar. Berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan agar data Sakti dilakukan push data ke e-rekon. Push data akan dilakukan apabila periode rekonsiliasi telah dibuka, Satker sudah melakukan tutup periode JLP sampai dengan periode rekonsiliasi. Kemudian status rekonsiliasi pada aplikasi e-rekon belum sampai status tanda tangan kasih Vera.
Apabila ada perubahan, oh sama ini ya, tadi sudah berulang nih berarti. Kemudian berikutnya adalah pelaporan, ini konsolidasi laporan keuangan, tingkat UAPA W, wilayah, eselon 1 dan kementerian UAPA, konsolidasi LK di level wilayah, eselon 1 dan kementerian saat ini menggunakan aplikasi e-Rekon LK, karena belum semua satker menggunakan Sakti. Karena belum pakai Sakti, nanti kalau Sakti nggak perlu e-Rekon kayaknya, sudah diganti dengan aplikasi Sakti, bisa otomatis dia, karena database-nya sama ya. Karena banyak yang memakai Saiba, jadi menggunakan aplikasi e-Rekon LK. Saat ini LK konsolidasi tingkat wilayah dan eselon 1 juga bisa dihasilkan dari Sakti, otomatis terkonsolidasi ketika Satker melakukan proses posting dan tutup periode. Jadi kalau sudah migrasi ke Sakti, tidak perlu lagi menggunakan aplikasi e-Rekon tadi. Penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, ini aplikasi sistem terintegrasi LKPP. Aplikasi terintegrasi LKPP merupakan bagian dari aplikasi SPAN. Aplikasi mengintegrasikan data KL dan data BUN. Jadi tadi dari e-Rekon atau Sakti dengan SPAN. Integrasi data KL BUN dilakukan secara otomatis melalui penarikan data pada tanggal cut-off laporan keuangan. Aplikasi dapat menghasilkan kertas kerja LKPP dan face LKPP berdasarkan data per tanggal cut-off tersebut. Nah ini proses bisnisnya terakhir nih pelaporan, penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Inputnya untuk LKKL ada Saiba, kalau Saiba dan Sakti, kemudian di-push ke e-Rekon LK menjadi LKKL. Kemudian kalau LK BUN melalui inputnya dari SPAN, kemudian diproses menggunakan aplikasi terintegrasi LKPP di SPAN. Ini konsolidasi data KL dan BUN by system. Jadi dikonsolidasi by system. Hasilnya outputnya adalah face dan kertas kerja LKPP. Face LKPP adalah neraca, LPE, LRA, LO, dan LAK, LP SAL. Kertas kerja utama, kemudian ada kertas kerja pendukung. Nah ini adalah proses teknis penyusunan LKPP terintegrasi. Jadi nggak usah susah-susah, di aplikasi SPAN sudah terbentuk laporan keuangan LKPP by system. Setelah di-push dari LKKL, dari e-Rekon, dan LK BUN dari SPAN juga. Nah itu kurang lebih dari awal, kemudian bagaimana aplikasi Sakti, kemudian bagaimana e-Rekon LK, kemudian bagaimana SPAN di LK BUN, kemudian bagaimana pengintegrasian LKPP di SPAN-nya untuk menghasilkan output LKPP. Nah, risiko seperti biasa terakhir data induk yang tidak akurat, pengendaliannya adalah pengendalian integritas memproseskan data. Seperti biasa ada username password-nya di setiap aplikasi, di setiap modul. Kemudian ada pembatasan akses pada data induk. Kemudian risiko yang kedua kehilangan dan kerusakan data, ya seperti biasa juga dengan backup data rutin. Kemudian menerapkan disaster recovery plan. Nah, tambahan materi bisa dilihat di ini, di link ini. Nah, kurang lebih seperti itu materi kita hari ini. Waktunya juga pas, masih ada sisa waktu cukup untuk diskusi kalau memang ada yang perlu didiskusikan. Silakan teman-teman, kalau ada yang didiskusikan atau ditanyakan. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya nanti bisa diskusi di yang lain yang lebih tahu. Bapak izin bertanya. Ya, silakan Mbak Amanda. Di slide kan dibilang di sana ada mungkin saja bisa terjadi perbaikan atau perubahan data. Saya itu sebenarnya masih bingung Pak, bukannya data itu sebelum ditransfer ke modul JLP itu sudah disetujui oleh approver. Kenapa kok masih ada perbaikan atau perubahan dari data ya Pak? Terima kasih. Ya,
bagus pertanyaannya. Sebenarnya sih, ya di tiap itu kan sudah ada ini ya, sudah ada level-levelnya tadi ya, pencatatannya, kemudian ada persetujuan dari baik validator maupun approver. Bahkan sebenarnya kalau sudah sampai ada tanda tangan dari kasih Vera, sebenarnya berarti di level awal itu tiap bulannya, kemudian tiap semester itu sudah dilakukan rekonsiliasi sebenarnya logikanya. Tapi bisa saja sih ada perbaikan, misalnya yang paling gampang perubahan itu adalah kalau dari hasil audit BPK misalnya. Dari audit BPK ternyata misalnya menurut kita pendapatan pemerintah sebesar sekian gitu. Kemudian ternyata audit BPK, oh yang ini tidak boleh diakui, belum boleh diakui misalnya gitu. Nah itu di periode contoh seperti itu berarti di periode 13 ya, di periode 13 masih dilakukan bisa perbaikan data maupun perubahan data yang harus dilakukan rekonsiliasi ulang atau bar ulang dengan KPPN gitu. Kemungkinan sih seperti itu. Atau misalnya review dari review ijen bisa juga. Misalnya, oh ternyata kita kurang mencatat persediaan atau kurang mencatat apa itu, tapi ketemunya setelah periode 12 selesai, versi Satker atau versi kita udah selesai, ternyata hasil review ijen ada aset-aset misalnya laptop yang belum tercatat atau mobil belum dicatat misalnya, seperti itu. Kemungkinan kayak gitu sih Mbak Amanda. Oh iya Pak, baik, terima Cukup kasih. jelas nggak ya? Ya, cukup jelas Pak. Ya, terima kasih Kasih. Pak. Ada lagi selain Mbak Amanda? Kalau cukup, berarti nggak apa-apa. Kita lanjut ke sesi kedua. Ada diskusi kelompok tematik nih, manfaat integrasi LKPP dan LKPD. Ini kayaknya karena isu banget. Jadi ada PP 12 kalau nggak salah ya. PP 12 itu mensyaratkan dalam 2 tahun laporan keuangan pemerintah daerah dan pusat harus bisa terintegrasi untuk menghasilkan statistik pemerintah gitu. Jadi data LKPD dan LKPP bisa terintegrasi. Nah itu sudah dimulai dengan ini ada RPP mengenai Badan Akun Standar. Jadi basnya Pemda mulai distandarkan, disamakan dengan basnya pusat. Jadi bisa akun-akunnya sama, bisa ditarik, bisa jadi konsolidasi. Kalau sementara ini kita berhasil tadi kan LKKL dengan LKBUN sudah jadi LKPP. Nah ini kita pengen next step-nya adalah LKPP dengan LKPD gitu. Itu kurang lebih pengantarnya. Saya sendiri belum, ini masih baru banget. Saya sendiri nggak expert di situ. Ini usulan temanya dari teman dosen di Perben yang bekerja di Perben. Silahkan kelompok 10, Mbak Gesi, Mbak Yola, dan Mas Tobi untuk membahasnya. Silakan dipersiapkan share screen-nya. Izin share screen.